Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada pagi hari ini Selasa 2 September 2025. Waktu begitu cepat. Saat ini di atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan September 2025. Terus waktu berjalan terus sampai nanti bulan Desember. Sampai nanti kita memasuki tahun yang baru. Tuhan pelihara Bapak Ibu bersama saya. Bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Tutu mari Bapak Ibu, rajin berdoa. Berdoa buat bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Supaya Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati Indonesia. Termasuk kita mau baca pada pagi hari ini, Nehemia berdoa untuk bangsa Israel pada waktu itu. Kita mau baca Nehemia pasal 5, 14-19. Nehemia dijadikan bupati, saudara. Tapi dia tidak mau ambil gajinya. Nanti kita baca. Karena dia cinta kepada bangsa Israel, cinta kepada rakyat. Demikian mari, semua para pejabat kita doakan supaya cinta kepada rakyat Indonesia. Kita punya rasa cinta. Kita saling cinta, saling menghargai, penuh dengan toleransi, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati, kita semua diberkati sama Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya. Rumah doamu, amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya. Rumah doamu, haleluya. Dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naik karena permohonan, doa siapa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalian dan kehormatan. Mari kita berdoa buat bangsa Indonesia yang kita cintai, agar penuh dengan damai sejahtera, hidup di dalam keadilan, di dalam kemakmuran, hidup takut akan Tuhan. Semuanya bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sanggup pulihkan Indonesia tercinta.
Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua bangsa Indonesia. Ampun Bapa. Jadikan aku hidup bertobat. Mari kita semua bertobat, datang kepada Yesus. Tuhan sanggup memulihkan, memberkati Indonesia. Amin, haleluya. Engkau ampunilah semua dosaku, semua salah laku Bapa. Terima kasih Bapa, berfirman pagi ini. Kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Selasa pagi tanggal 2 September 2025. Mari Bapak Ibu, terus kita berdoa buat Indonesia tercinta. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam surat Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkan permohonan doa usyafat, ucapan syukur untuk semua orang. Mari kita doa semua orang di Indonesia diberkati sama Tuhan. Bertobat ya. Untuk raja-raja, untuk presiden, untuk kabinet, menteri-menteri merah putih, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalian dan kehormatan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Merah Putih, semua pejabat, semua rakyat Indonesia, Bapak, Ibu, Saudara semua, mari sama-sama kita minta ampun, bertobat, merendahkan hati, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup memulihkan. Kata firman Tuhan ini, supaya kita hidup tentram, tenang, dalam segala kesalahan dan kehormatan. Seperti kita mau baca Nehemia pasal 5, Saudara. Mari kita mau baca. Nehemia begitu terbeban buat bangsa Israel, khusus Yehuda. Sejak ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibuang ke Babel, dipulihkan oleh Tuhan melalui Raja Kores Persia, termasuk Raja Arsasta, Darius, semua itu karena Tuhan, Saudara. Tapi sudah hancur, lebur begitu, Tuhan pakai melalui Esra bersama Nehemia. Ya. Tapi demikian kita semua dipakai sama Tuhan untuk kita menjadi berkat buat Indonesia. Menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada, di kantor, di mana-mana, di tetangga semua. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita mau baca Nehemia pasal 14, demikian pasal 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yang dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Atasda. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Coba ini. Jadi berarti gajinya tidak mau diambil, saudara. Saya juga dengar nih, ya, dari beberapa pejabat-pejabat pemerintah Indonesia, ada juga mereka tidak ambil gaji. Itu bagus, saudara, karena dia cinta rakyat, dia takut akan Tuhan, dan diangkat. Maka Tuhan punya rencana nih.
Nehemia dipakai sama Tuhan. Esra dipakai Tuhan. Nehemia dipakai Tuhan. Diangkat jadi bupati. Jadi yang jelas setiap pejabat itu diangkat. Itu Tuhan punya rencana. Contoh, Raja Saul diangkat raja pertama di Israel. Raja Daud, semua Tuhan punya rencana. Dan Tuhan punya otoritas. Maka kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan, setiap kita di tempat kita masing-masing, itu Tuhan punya rencana. Yang penting di sini, dimanapun Bapak Ibu berada, harus menjadi berkat. Harus melakukan apa yang berguna untuk rakyat. Berguna untuk bangsa Indonesia. Berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saya juga menyampaikan firman Tuhan. Dan saya menjadi pelaku firman. Supaya saya dalam aspek rohani. Ya, supaya mendorong Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak terima gaji apapun. Tidak ada gaji apapun. Ya, saya tidak bukan beritakan firman Tuhan YouTube untuk cari uang. Tidak. Tempoh ada jemaat yang mengatakan, Pak Pendeta Yakob, tolong ditulis nama nomor rekening. Saya tidak mau. Karena tujuan saya bukan mencari uang. Tapi untuk beritakan firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu selamat kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita. Supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lihat ini. Nehemia begitu baik, dia tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati itu pasti gaji, ya semua tidak mau dia, karena dia korban untuk rakyat. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca berikutnya. Tapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tapi aku tidak berbuat demikian karena takut. Ini nomor satu. Pejabat-pejabat harus takut akan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, setiap kita harus takut sama Tuhan. Termasuk saya takut sama Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, sudah saya katakan. Miliki 5 karakter kasih, vertikal horizontal. Kedua, taat. Taat itu T-A-A-T, takut akan Tuhan, saudara. Orang takut akan Tuhan hidupnya rendah hati, tidak bersombong. Ya, keempat, kesetiaan. Saya lakukan dengan setia, sudah berjalan hampir 5 tahun, 4 tahun setengah. Setia kepada Tuhan, setia dengan rumah tangga, setia dalam pelayanan. Ya, saya pelayanan bolak-balik Jember, Jakarta, dimanapun saya berada, setia saya lakukan dengan setia sampai Yesus datang. Dimanapun saya berada, setia dengan jemaat semuanya. Mari kita memiliki sifat setia, hidup kerekenan sama Tuhan. Seperti Nehemia setia kepada bangsa Israel. Dia setia, dia bekerja puluhan tahun. Saya 12 tahun lamanya, saudara. Coba ini kalau saudara baca, dia tidak pernah ambil bagiannya dia karena dia takut sama Tuhan. Mari kita mau takut akan Tuhan. Adapun mau mulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku, ya seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan berapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Coba ini. Tidak mau, dia tidak mau menekan rakyat. Ini contoh Nehemia ada di dalam Alkitab loh saudara. Bupati, pejabat. Ini saya ngomong bukan kosong. Ini firman Allah ngomong kalau saudara buka Nehemia pasal 5. Ada kata bupati. Ya, pejabat ini. Maka 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa buat bangsa Indonesia kita cintai. Ya, supaya Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati dan mendorong kita semua takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak ada korupsi. Mereka bertobat, mereka tolong biarkan firman Tuhan ini kepada para pejabat saudara punya, supaya takut akan Tuhan. Jadi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semua takut akan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita semua takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, Tuhan akan berkati. Karena Tuhan yang punya nyawa, yang punya segala-galanya. Kalau tidak takut akan Tuhan, ayat 12 ayat 10, Tuhan bisa ambil nyawa setiap saat. Maka kita takut sama Tuhan. Lihat Raja Herodes di Kisah Rasul, dimakan cacing, dia mati saudara. Raja Saul, banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau tidak takut akan Tuhan, selesai saudara. Waktu mari
Kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu, sujud menyembahmu Bapa. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan, mari kita mau takut akan Tuhan. Berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat setiap kita. Saya mau berdoa buat bangsa Indonesia. Berdoa Bapak, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan berkati dari Bapak Presiden terhormat, Bapak Wakil Presiden Gibran, termasuk Menteri Kabinet Merah Putih, semua pejabat yang ada di Indonesia yang tercinta, Surat Indonesia yang tercinta. Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Rumah tangga diberkati, pemerintahan Indonesia, negara Indonesia diberkati, semua diberkati. Para hamba-hamba Tuhan diberkati, pelayan-pelayan Tuhan diberkati, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Dan hiduplah takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga untuk kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.